Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau room 4 akan menjelaskan tentang jenis-jenis computer attack, social engineering, dan malware. Di antaranya ada zombie, man in the middle, pop snooping, click fraud, evil twin, spyware, dan steganography. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Firda Kailifa dan 3 teman saya ada Angelina, Destri Saragi, dan Anju Teresia. Bahasan yang pertama ada zombie. Zombie adalah sebuah serangan penolakan layanan secara terdistribusi atau denial of service attack, yaitu sistem-sistem yang telah disusupi oleh program DDoS Trojan untuk melancarkan serangan DDoS terhadap sebuah host di jaringan. Dengan menggunakan banyak komputer, maka kemungkinan sebuah host akan lumpuh semakin besar. Ini contoh salah satu kasusnya di Jakarta. Pada April tahun 2000, ratusan warnet dan kantor tidak beroperasi karena hampir semua komputer mereka padam pada saat yang bersamaan akibat serangan virus CIH atau Chernobyl. Bukan hanya memadamkan komputer, virus karya Cheng Ying-hao atau disebut dengan CIH dari Taiwan ini juga menghapus semua data yang tersimpan dalam hard disk. Analisisnya atau penyebab mengapa terjadinya zombie itu, yang pertama ada tekanan. Kasus ini digunakan agar banyak komputer yang terkena virus zombie sehingga jika banyak komputer yang terkena virus ini, maka komputer tersebut akan taat pada perintah pawangnya. Yang kedua ada peluang. Kasus ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemilik komputer sehingga dengan mudah diakses oleh orang lain. Yang terakhir ada rasionalisasi. Hal ini biasanya terjadi karena pelaku merasa bahwa hal yang dilakukannya dapat menguntungkan untuk dirinya tanpa memikirkan kerugian untuk orang lain. Selanjutnya ada man in the middle attack. Istilah teknik hacking ketika hacker memposisikan dirinya di antara dua perangkat yang saling berkomunikasi. Contohnya seperti komunikasi antar user dan website. Terdapat dua fase dalam melakukan serangan man in the middle attack, yaitu intersepsi dan dekripsi. Salah satu tujuan utama dari teknik hacking ini adalah penyadapan informasi dan pencurian password. Nah, salah satu contohnya yaitu salah satu pelanggan bank menerima email yang tampaknya berasal dari bank tersebut dan diminta untuk masuk ke akun pelanggan untuk mengisi informasi kontak. Lalu, pelanggan diarahkan untuk mengklik tautan di email dan dibawa ke situs web bank tersebut, sehingga pelanggan tidak ragu untuk memasukkan kredensial login setelah mengklik tautan dalam email. Tetapi, ketika pelanggan tersebut melakukannya, sebenarnya mereka tidak masuk ke rekening banknya, melainkan menyerahkan kredensial pelanggan tersebut kepada penyerang. Peran dari MITM ini mengirim email dan membuatnya tanpa sah atau biasa disebut dengan teknik phishing. Nah, ini ada analisisnya. Di sini ada cara mencegah agar kita tidak terkena man in the middle attack, yaitu berhati-hatilah terhadap email phishing dari penyerangan yang meminta Anda untuk memperbaharui sandi atau detail login lainnya. Yang kedua, jangan mengklik di link diberikan dalam email tersebut ketika manual alamat situs di bar URL browser Anda. Yang terakhir, pastikan HTTPS selalu di bar URL dari situs yang Anda kunjungi. Dan yang terakhir, jangan terhubung ke Wi-Fi publik secara langsung jika memungkinkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisisnya. Hal tersebut memberikan peluang untuk kembali bergerak menguat menuju resistance level 815 hingga 835. Stokes yang mengalami bullish crossover memberikan peluang penguatan. Mika pada perdagangan kemarin ditutup menguat berada di level 2650. Harga tampak sedang mencoba bergerak di atas 2600 di mana berpeluang melanjutkan penguatannya menuju resistance level 2750 hingga 2800. Stokes yang mengalami bullish crossover memberikan peluang yang menguat. PTBA ditutup melemah pada perdagangan kemarin berada di level 2700. Harga tampak sedang mencoba bertahan di atas EMA 50 di mana berpeluang menguat dan bergerak menuju resistance level 2800 hingga 2870. Stokes
mulai menunjukkan kejenuhan harga terhadap aksi jual dan berpeluang menguat kecuali harga kembali melemah di bawah 2.560. Saya Anju Trecia Sihaan dengan NPM C1019273. Saya akan melanjutkan kasus dari Potts-Lurpring, yang dimana Ratna seorang karyawan yang tidak senang dengan kinerja tahunannya. Ulasan dan kurangnya kenaikan gaji memutuskan untuk menyerang kembali mengakses komputer di bagian human. Dengan menggunakan iPod miliknya, ia spring lembar Excel yang menyimpan semua informasi tentang karyawan perusahaan. Lalu dari kasus ini ada analisis Brown Triangle, yang dimana istilah yang digunakan untuk menggambarkan 3 kondisi penyebab terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Teori ini cukup populer untuk mengungkapkan alasan terjadinya kecurangan dalam bisnis. Analisis ini memiliki 3 tahapan untuk mendeteksi penyebabnya kecurangan pada seorang pekerja. Tahapan tersebut adalah yang pertama itu tekanan, yang kedua peluang, dan yang ketiga itu adalah pembenaran. Ketiga tahapan front triangle ini adalah sifatnya saling berkaitan. Kasus di atas sudah menunjukkan jika adanya kecurangan yang dilakukan oleh Ratna. Tekanan yang dirasakan oleh Ratna membuat dia tidak senang dan dengan kinerjanya, sehingga Ratna memutuskan untuk menyerang komputer di bagian human. Ketika tindakan ini telah terdeteksi, Ratna memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri, sepertinya misalnya kurangnya kenaikan gaji. Lalu selanjutnya itu adalah click frown. Click frown adalah kegiatan mengklik iklan secara konseptual tanpa niatan untuk membeli barang atau jasa yang diiklankan. Click frown ini umumnya bertujuan untuk membuat bangkrut pengiklanan jika pelakunya adalah perusahaan pesaing sang pengiklanan. Bisa juga untuk meningkatkan pendapatan jika dilakukan oleh seorang publish iklan. Kasus dari click frown ini adalah mengurangi persaingan. Misalnya di mana pengiklanan A dapat terlibat dalam penipuan iklan untuk menggunakan anggaran dan ruang iklan pengiklanan B untuk iklan yang tidak relevan, meninggalkan pengiklanan A sebagai satu-satunya pengiklanan. Ini adalah salah satu contoh penipuan klik pihak pada non-kontra. Lalu dari kasus click frown ini terdapat ada analisis front triangle-nya. Yang pertama itu tekanan atau burst. Hal ini biasanya terjadi karena pelaku ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan ingin menjatuhkan pesaing yang lain, dan hal ini juga dapat terjadi karena adanya target yang ingin dicapai sebagai pencapai target tersebut dan menghalalkan berbagai cara. Yang kedua itu adalah peluang atau kesempatan, yang dimana jenis kejahatan ini terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir itu adalah pembenaran atau rasionalisasi. Hal ini biasanya terjadi karena pelaku merasa bahwa hal yang dilakukan dapat menguntungkan untuk dirinya tanpa memikirkan kerugian untuk orang lain atau perusahaan orang lain. Lalu itu ada Evil Twin, yang dimana adalah jaringan Wi-Fi palsu yang meniru jaringan Wi-Fi asli. Tiruan ini benar-benar sangat mirip, mulai dari nama, kekuatan sinyal, sehingga frekuensinya. Pengguna bisa saja menyambungkan perangkat Wi-Fi Evil Twin ini karena mengira adalah Wi-Fi yang asli. Evil Twin umumnya muncul di lobi hotel, kafe, restoran, dan fasilitas transportasi publik, misalnya stasiun, bandara, terminal bus, dan pelabuhan. Namun, tak menutup kemungkinan ia juga bisa muncul di tempat-tempat publik yang lain, atau tempat yang sangat ramai. Kasus dari Evil Twin ini adalah pengguna yang berpergian untuk menggunakan jaringan nirkabel di bandara, hotel, atau kafe perlu melindungi diri dari serangan kembaran jahat dari Wi-Fi aslinya. Kasus yang tadi bisa dianalisis dari front triangle. Jenis kejahatan ini digunakan untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar kepada pelakunya dengan cara menyadap keamanan. Hal ini sangat terjadi karena banyak pengguna yang kurang memperhatikan akses masuk pada akun
Perkenalkan, nama saya Destri Rizkyanti Saragi dengan NPM C10190249. Selanjutnya ada analisis software. Analisis yang digunakan dalam penelitian yang berpedoman pada metode mobile forensik yang dibuat oleh National Institute of Standards and Technology atau disingkat dengan NIST yang mempunyai beberapa tahap, yaitu 1. Preservation. Tahapan ini melibatkan proses pengumpulan, pencarian, dan pendokumentasian barang bukti. Pada proses ini, barang bukti dijaga agar tidak terjadi perubahan data. Yang kedua, ada acquisition. Pada tahapan ini, melakukan proses deteksi yang mengcloning perangkat mobile. Yang ketiga, ada examination and analysis, yaitu proses mengungkap bukti digital. Hasil deteksi yang dilakukan sebelum akan dianalisis untuk memproses data yang diinginkan. Yang keempat, ada reporting, yaitu merupakan proses mempersiapkan ringkasan secara rinci dan menyimpulkan hasil penyelidikan. Selanjutnya ada steganografi program. Adalah sebuah program yang dapat menghubungkan informasi rahasia dengan sebuah file yang terlihat tidak berbahaya. Kata sandi melindungi file, mengirimkan kemanapun di dunia, di mana file yang dibuka dan informasi rahasia disusun ulang. Host file masih dapat didengar atau dilihat karena indera penglihatan dan pendengaran manusia tidak cukup sensitif untuk mendapati sedikit penurunan kualitas gambar atau suara. Kasusnya, kemajuan teknologi selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif. Beberapa contoh organized crime termasuk aktivitas yang mengarah pada terorisme dan perdagangan ilegal seperti narkotika telah diidentifikasi memanfaatkan teknologi stenografi untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan-pesan di antara kelompoknya. Selanjutnya, analisis fraud triangle. Penggunaan teknik analisis investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menyimpan bukti atau informasi secara magnetik tersimpan atau disandikan pada komputer atau media penyimpanan digital sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maksudnya adalah untuk menjelaskan cara menemukan bukti digital yang tersembunyi menggunakan teknik steganografi, sehingga informasi yang diperoleh merupakan sebuah fakta yang akurat sesuai peruntukannya. Terdapat banyak tools yang dapat digunakan dalam kasus forensik untuk memeriksa bukti, namun dalam penelitian ini tools yang digunakan adalah WinHex dan Invincible Secret Text Easy. Sekian hasil presentasi kami. Maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.